Mbak Feni dapat salam dari kawan-kawan yang ada di Malaysia. Salam kembali kepada teman-teman Malaysia. Oh, salam kembali kepada teman-teman yang ada di Malaysia ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Kemarin banyak yang berkomentar, Bang kirim salam buat Mbak Feni. Jadi sudah saya kirimkan salam buat Mbak Feni. Alhamdulillah juga sahabat-sahabatku semua, jualannya Bang Toha, TOS-nya hari ini alhamdulillah laris manis. Banyak juga sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, kasih tambah menu lagi minumannya. Sebenarnya Bang Toha juga ingin menambah menu minuman seperti yang ada di Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Cuma untuk saat ini Bang Toha belum pergi ke pasar yang terbesar ya. Nanti Bang Toha mau pergi ke pasar yang terbesar untuk mencari bahan-bahan minuman seperti yang ada di Malaysia. Kalau di Malaysia Bang Toha melihat banyak jenis minuman, begitu sangat banyak. Di antara salah satunya minuman yang sangat saya sukai di Malaysia saat tengah hari cuaca panas adalah air asam boy. Cuma kalau di kampungnya Bang Toha untuk mencari bahan-bahannya ini agak sulit. Dan kebetulan kali ini Bang Toha mau pergi ke Pekan untuk berbelanja. Kebetulan keponakannya Bang Toha itu mau menikah. Jadi Bang Toha balik kampung sebetulnya juga ingin menghadiri acara majelis pernikahan keponakan. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia biasanya sering disebut anak buah, kalau tak silap lah sahabat-sahabatku semua. Dan memang kampungnya Bang Toha ini sangat jauh sekali. Jadi apa-apa misal kata mau berbelanja itu harus pergi ke Pekannya. Sedangkan jarak dari Pekan ke kampungnya Bang Toha ini cukup lumayan jauh. Jadi kalau di sini memang suasananya agak sepi ya kalau untuk menuju jalan ke Pekannya, dan agak gelap juga. Namun nanti kalau sudah sampai di Pekannya beda cerita. Begitu sangat ramai sekali kendaraan, terutama kendaraan motor. Jadi kalau di Pekan itu suasananya penuh jalan raya dengan kendaraan motor. Biasanya warga keluar cari makan ataupun berbelanja. Banyak juga sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang, kalau di kampungnya Bang Toha menu makanannya itu apa saja? Kalau ditanya soal menu makanan di kampung atau di Pekan yang berada di kampungnya Bang Toha ini memang tidak banyak pilihan sahabat-sahabatku semua. Di sini rata-rata menu makanannya itu ya nasi goreng, kemudian ayam penyet, kemudian ikan keli goreng dengan sambal. Kalau misal kata mau cari yang berkuah, yang hangat-hangat seperti sup tulang, seperti tom yum, seperti soto, sup daging di sini tidak ada sahabatku semua. Sup kambing juga nggak ada. Apalagi kalau untuk harga daging di sini cukup lumayan mahal. Jadi di sini saat malam hari seperti ini menu makanannya itu hanya kebanyakan nasi goreng, mie ayam, kemudian bakso, itu saja. Jangan tanya, Bang, di kampungnya ada sup ekor atau tidak? Ya jelas tidak ada sahabat-sahabatku semua. Sup ekor itu harganya cukup lumayan mahal. Sup daging saja tidak ada. Jadi misal kata mau cari makan sup daging itu harus pergi ke daerah perkotaan. Kalau orang desa misal kata dikasih menu sup daging, sup ekor saat malam hari seperti ini pastinya juga lebih sayang uangnya sahabatku semua. Dan pastinya akan lebih memilih lauk yang lebih murah. Dan tak terasa akhirnya Bang Toha sudah sampai di Pekannya sahabat-sahabatku semua. Jadi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Bang Toha bercerita sambil memperlihatkan suasana Pekan yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi kalau di Pekan memang suasananya cukup lumayan sangat ramai sahabat-sahabatku semua. Di sini memang kebanyakan lebih banyak motor. Jangan tanya mobil, Bang kok nggak ada mobil lewat? Iya sahabatku semua. Kalau warga kampung yang punya mobil itu bisa dihitung mungkin dalam hitungan jari saja. Sebab warga kampung di sini kebanyakan rumahnya juga rapat sangat. Kalaupun punya mobil, parkirnya juga susah. Dan di sini memang kendaraan transportasinya rata-rata motor. Jadi hari ini Bang Toha juga mau pergi ke kedai baju. Kebetulan keponakan
mau menikah, jadi Bang Toha mau membelikan baju beserta sarung atau kain pelikat. Dulu waktu awal-awal saya baru sampai di Malaysia mendengar kata kain pelikat, saya bingung, kain pelikat. Oh, ternyata kain pelikat itu adalah sarung. Jadi waktu itu saya juga bingung ya, kain pelikat itu apa sih? Saya kira kain, rupa-rupanya adalah sarung. Kalau kampungnya Bang Toha itu memang semuanya serba jauh. Mau ke ATM saja juga membutuhkan perjalanan berjam-jam. Dan alhamdulillah sambil bercerita akhirnya Bang Toha pun sampai ke tempat tujuan, yaitu pergi ke ATM. Kalau untuk ATM di kampungnya Bang Toha ini tidak banyak jenis bank ya, kebanyakan BRI. Kemarin ramai yang penasaran dengan suasana di pekan di kampungnya Bang Toha. Kebetulan hari ini Bang Toha jalan-jalan bersama sang istri. Jadi di sini Bang Toha ingin menunjukkan harga baju dan juga harga sarung atau kain pelikat. Kebetulan keponakannya Bang Toha minggu depan mau menikah. Nanti Bang Toha juga akan menunjukkan suasana majelis pernikahan yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi hari ini mau cari baju terlebih dahulu. Sampai-sampai saya pakai selipe masuk dalam ya. Jadi kalau di kedai di Indonesia biasanya selipenya itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam kedai. Dan seperti inilah suasana kedai baju yang ada di pekan kampungnya Bang Toha. Untuk harga baju di sini harganya dijual dari mulai harga Rp10, Rp20, yang paling mahal Rp30. Karena di sini Rp30 itu sekitar Rp120.000. Untuk harga sarung atau kain pelikat agak cukup lumayan mahal. Bahkan ada yang harga Rp200. Kalau untuk yang harga Rp200 katanya di sini pembuatannya pakai cara tradisional. Jadi untuk kain pelikat di sini itu harganya bermacam-macam. Yang harga Rp50 juga ada, yang harga Rp100 juga ada. Tapi yang paling murah harganya sekitar Rp20 dan juga Rp25. Kalau untuk harga standar sekitaran Rp40. Kalau yang seperti ini harganya Rp100 sahabatku semua. Jadi Rp360.000. Kalau untuk mau mencucinya pun juga ada caranya tersendiri. Kalau harga kain pelikat atau sarung yang cukup agak lumayan mahal. Kalau sekitaran harga Rp200 di kampungnya Bang Toha itu termasuk harga yang paling sangat-sangat mahal. Tapi mungkin kalau di Malaysia harga Rp200 itu harga biasa saja. Jadi untuk sahabat-sahabatku mungkin kalau ke Indonesia ingin berbelanja untuk tahun ini memang harganya cukup murah ya, karena saat ini rupiah pun juga sedang turun. Sedangkan ringgit Malaysia makin naik. Kalau mungkin sahabat-sahabat daripada Malaysia melancong ke Indonesia, misal kata mau shopping, mungkin akan terlihat lebih murah. Karena di sini untuk harga Rp40 juga sudah dapat barang bagus. Macam baju ini harganya sekitar Rp30 lebih sedikit, atau jika dirupiahkan Rp100.000 lebih lah sahabatku semua. Nampak terdengarnya harga ratusan ribu sangat mahal, tapi ratusan ribu di Indonesia sekitar Rp24 ya. Jadi jangan terkejut sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang, sampai ratusan ribu lebih. Kalau ratusan ribu ringgit, waduh, uangnya kalau dirupiahkan begitu sangat banyak sahabatku semua. Ini ratusan ribu rupiah. Paling bingung kalau saat cari makan malam seperti ini. Kalau di Malaysia Bang Toha itu biasanya makan sup ekor sama Mas Randy di warung Simpang. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha malam-malam seperti ini makannya hanya nasi goreng. Karena ini merupakan salah satu menu yang paling populer di kampungnya Bang Toha. Nasi goreng, mie ayam, bakso, kemudian kue tiaw, ternyata di sini juga ada. Dan minumannya Bang Toha bawa sendiri dari kedainya Bang Toha. Jadi di sini Bang Toha hanya pesan nasi goreng saja.
Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, "Bang, sekali-kali istrinya itu diajak makan sedap bang. Jangan diajak makan ayam goreng dan ayam goreng terus. Kalau nggak ayam goreng, pecel lele. Kalau nggak pecel lele, ayam penyet. Masa nggak ada menu lainnya?" Sebenarnya sahabat-sahabat semua, kalau saya ditanya bab soal makanan, saya itu selalu bingung-bingungnya. Di sini itu makanannya tidak banyak pilihan. Insya Allah nanti kalau Bang Toha akan pergi ke kotanya, Bang Toha akan ajak istri untuk makan sedap. Dulu waktu masih berada di Malaysia, ketika Bang Toha makan sup daging, sup ekor, banyak sahabat-sahabat yang mengingatkan, "Bang, ingat istrinya, di kampung makan apa, Bang Toha di Malaysia makan sedap-sedap. Nanti kalau pulang kampung jangan lupa istrinya diajak jalan-jalan, cari makan sedap. Seperti Bang Toha kalau di Malaysia makan sedap-sedap terus." Jadi kalau di kampung sahabatku semua, di sini itu menu makanannya nggak banyak ya. Nggak seperti di Malaysia. Di sini kebanyakan hanya nasi goreng. Dan nasi gorengnya saja tidak menggunakan ayam besar seperti yang ada di Malaysia. Di sini Bang Toha hanya pesan nasi goreng telur. Di sini ayamnya itu tidak kelihatan. Beda dengan waktu di Malaysia. Kalau nasi goreng di Malaysia, ayamnya kan besar-besar. Jadi terlihat potongan ayamnya. Tapi kalau di sini memang untuk potongan ayamnya sangat kecil sekali, bahkan tidak nampak. Memang menyesuaikan keadaan yang ada di kampung juga sahabatku semua. Misal kata dikasih ayam besar, nanti kalau dijual dengan harga mahal, para pembeli juga nantinya juga tidak akan mau beli, soal harganya agak lumayan mahal. Tapi kalau untuk sepinggan nasi goreng dengan telur seperti ini dihargai sekitar Rp14.000. Jadi sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu, dan rasanya sama seperti nasi goreng pada umumnya. Dan di sini kalau di kampungnya Bang Toha, kerupuk merupakan salah satu yang wajib ada di warung-warung. Jadi kalau di Indonesia semua makanan itu makannya pakai kerupuk. Mau pagi, mau siang, mau malam harus ada kerupuknya. Bismillah. Untuk rasanya sih cukup lumayan enak sahabatku semua, dengan harga Rp14.000 dengan telur dadar kalau diringgitkan sekitar Rp4,5. Jadi untuk satu pinggannya ini Rp4,5. Kerupuknya ambil sendiri. Bang Toha akan tunjukkan penampakan nasi gorengnya. Jadi di sini nasi gorengnya, ayamnya itu tidak terlihat ya. Ayamnya itu hanya kecil saja. Jadi ayamnya tidak besar. Makanya kalau ada orang Indonesia melancong ke Malaysia kemudian pesan nasi goreng ayamnya besar-besar, agak kaget ya. Masya Allah, nasi goreng di Malaysia itu loh ayamnya besar-besar. Tapi kalau di sini memang penggunaan ayamnya tidak begitu besar. Dan akhirnya istri saya pun juga tidak habis makan kue tiaw goreng. Jadi di sini menunya juga ada kue tiaw goreng. Untuk kue tiaw gorengnya ya mirip-mirip seperti di Malaysia sahabatku semua. Cuma lebih sedap di Malaysia lah kalau dari segi pandangan saya. Dan di sini pun Bang Toha juga merasakan. Tapi oke lah untuk harga Rp14. Kok Rp14 sih? Rp14.000 atau sekitar Rp4,5. Jadi di sini kita makan bertiga mungkin kalau di total habis sekitaran Rp13. Jadi di Indonesia Rp13 bisa boleh untuk makan bertiga. Namun di sini Bang Toha untuk minumannya ambil sendiri atau bawa sendiri dari tempat penjualannya Bang Toha. Mungkin kalau dengan sekali minumannya sekitar Rp17.000 atau Rp5. Dan ternyata untuk makan malam hari ini 3 orang habis Rp15 kalau uang Malaysia. Kalau uang Indonesia sekitar Rp47.000. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, kiranya mahal atau murah? Coba tulis pendapat kalian. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang di kampungnya Bang Toha sudah ada Indomaret sahabat-sahabatku semua.
Dulu di sini itu tidak ada Indomaret, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada kemajuan, ada Indomaretnya. Dan kebetulan hari ini Bang Toha mendapat pesanan anak minta susu. Nasib baik di kampungnya Bang Toha sudah ada Indomaret. Kalau tidak ada Indomaret, mungkin kalau untuk beli susu saja harus pergi ke kotanya. Alhamdulillah sekarang sudah ada Indomaret, sudah ada kemajuan sahabatku semua. Jadi sudah ada kedai modern, langsung kita masuk ke dalamnya. Ada apa saja di Indomaret. Istriku sekarang belanjanya di Indomaret. Bu, beli apa bu? Beli susu itu loh bu, susu ini loh. Nah, ini susu full cream ini bisa buat untuk teh tarik. Gara-gara Bang Toha kemarin membuat teh tarik dengan susu tawar, anaknya Bang Toha itu sampai tertagih juga. Bapak, nanti kalau ke Pekan tolong belikan susu seperti kemarin yang Bapak buat teh tarik. Dan ternyata anak saya itu sangat suka dengan susu tawar seperti ini sahabatku semua, atau susu cair. Bahkan istri saya pun sampai bingung kalau melihat es krim di Indomaret. Wah, banyak banget jenis es krimnya. Ya maklum sahabat-sahabat semua, namanya juga orang kampung. Kemudian baru ada pasar raya modern yang seperti ini, Indomaret. Jadi mungkin agak terkejut juga sahabat-sahabatku semua dengan barang-barang yang dijual di sini. Ini belum tahu es krim yang ada di Bukit Bintang Malaysia ya. Mungkin kalau tahu es krim Bukit Bintang di Malaysia, istrinya Bang Toha nggak jadi pulang-pulang. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, Bang Toha pun juga mau bawa anak istri untuk jalan-jalan ke Malaysia. Semoga ada rezeki, insya Allah. Doakan saja sahabatku semua. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah balik daripada Pekan. Dan tadi Bang Toha beli sarung, atau dinamakan kain pelikat. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia dinamakan kain pelikat. Kalau di kampungnya Bang Toha biasanya lelaki saat malam seperti ini pakainya kain pelikat seperti ini. Dan tadi Bang Toha beli kain pelikat ini harganya Rp40. Bang Toha akan unboxing. Nah, seperti ini. Kain pelikat seharga Rp40. Kalau Rp40 kemahalan. Sekitar Rp32 ya, sekitar Rp32. Karena harganya Rp130.000. Untuk saat ini ringgit Malaysia itu naik, sedangkan rupiah agak jatuh. Maka dari itu, sahabat-sahabatku daripada Malaysia, misal kata ingin melancong ke Indonesia, berbelanja baju ataupun kain pelikat seperti ini, harganya memang cukup sangat murah. Ini harganya Rp32 atau sekitar Rp140.000. Kemudian soal baju, nah, harga bajunya ini sekitar Rp30. Bang Toha unboxing sekalian ya. Rp30. Jadi untuk harga baju seperti ini Rp30. Kira-kira mahal atau murah sahabat-sahabat semua? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin videonya cukup sampai di sini saja ya. Dan itulah suasana di Pekan, kampung yang ada di kampungnya Bang Toha. Kok terbolak-balik ya? Dan itulah suasana Pekan di kampungnya Bang Toha. Jadi Bang Toha ini memang tinggal di kampung. Kalau untuk jalan-jalan ke mall itu nggak ada sahabatku semua. Di sini pasar rayanya saja kecil, tidak sebesar yang ada di kota-kota besar lainnya ataupun seperti pasar raya di Malaysia nggak ada sahabatku semua. Namun kalau di Malaysia, misal kata kita tinggal di Pekan, itu juga ada pasar raya yang super besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.